Shalom Grace Life. Shalom Grace Life Youth. Oke. Shalom Grace Life Kids. Wah, oke. Saudara, ini merupakan hal yang sangat indah ya, kita bisa sama-sama beribadah sebagai satu keluarga secara darah dan daging, opa oma, kakek nenek, mertua menantu mungkin hadir, papa mama bersama dengan anak-anak dan cucu, tapi juga kita beribadah sebagai satu keluarga besar. Orang-orang yang berbeda latar belakang budaya, tapi punya sejarah yang sama. Sebagai orang berdosa yang ditebus oleh Kristus dan memanggil Allah sebagai Bapa. Saudara, dalam ibadah seperti ini kita kembali boleh mengingat bahwa perjalanan rohani kita bukan perjalanan yang sendirian, bukan perjalanan yang private atau individual, tapi sebuah perjalanan rohani sebagai sebuah family, komunal, bersama-sama di dalam anugerah Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bystander Christian, sebuah tema yang saya renungkan, yang kita akan sama-sama belajar dari dua bagian firman Tuhan, dari Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11 yang nanti akan kita bacakan, dan kemudian saya akan membacakan dari Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Sebelumnya mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu dan kami sungguh memohon belas kasihan-Mu sekali lagi, menolong kami, anak-anak, remaja, orang dewasa, untuk mengerti isi hati Tuhan, untuk menangkap apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan, dalam seluruh pembicaraan tentang firman ini, kami sungguh berdoa memohon Roh Kudus menerjemahkan dalam pengertian yang unik dalam diri setiap anak-Mu masing-masing. Kami percaya Engkau Allah yang empunya firman, dan hanya Engkau ya Tuhan yang sanggup menolong kami mengerti dan melakukan firman. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari orang dewasa terlebih dahulu, kita membaca dari Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 9, 1, 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, ia diangkat ke surga, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Youth dan kids, silakan 1, 2, 3. Sama-sama semuanya ya, 1, 2, 3. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saya akan bacakan dari Matius 28 ayat 18 sampai 20, demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Youth dan kids, siapa di antara kalian yang senang nonton, senang main tab, senang screen time? Ada? Angkat tangan. Siapa yang sekarang dikasih screen time sama papa mamanya supaya jangan berisik? Ini merupakan sebuah hiburan ya, saya rasa bukan cuma anak-anak doang, tetapi juga kita orang dewasa senang screen time. Apalagi kalau udah capek, pulang dari kantor, pengennya rebahan, lalu kemudian buka handphone, lihat sosial media atau hal-hal yang lain yang ada di handphone kita. Saudara, ini merupakan bagian yang saya rasa penting untuk kita sama-sama perhatikan, karena screen time juga menjadi bagian yang bisa mengganggu dalam kehidupan komunikasi di keluarga. Tidak sedikit anak-anak yang kemudian akhirnya stuck. Coba sekarang pastor mau tanya kepada anak-anak, siapa anak-anak yang pernah dimarahin sama papa mamanya karena kalian nempel ke screen? Lupa mandi, lupa ngerjain PR,
lupa baca Alkitab, lupa makan atau makannya jadi lama. Ada angkat tangan. Kayaknya hampir semua ya, termasuk anak saya gitu ya. Saudara, ini merupakan sebuah hal yang setiap kita juga mungkin sering alami di rumah ya. Ngomel sama anak, aduh lama banget makannya, aduh begini, aduh begitu dan segala macam karena mereka fokus kepada layar. Hari ini kita sama-sama mau belajar bagaimana menjadi orang Kristen yang gak stuck, yang tidak bystander, yang tidak menjadi penonton. Saya akan bawakan cerita pertama kepada anak-anak, dan setelah itu kepada orang dewasa. Bagi orang dewasa yang mendengar cerita kepada anak-anak, sangat berharap kisah yang sederhana ini sekali lagi boleh menguatkan hati saudara, kembali boleh mengingatkan kita tentang kasih Tuhan. Kids, sekarang perhatikan ke sini, papa mamanya jangan kasih handphone dulu, jangan kasih aktivitasnya dulu. Kids, perhatikan ke sini. Tadi kita membaca kisah tentang Tuhan Yesus yang membawa murid-muridnya ke atas bukit. Pada waktu Tuhan Yesus membawa murid-muridnya ke atas bukit, itu bukan buat jalan-jalan, itu bukan buat tamasya. Tapi waktu Tuhan Yesus bawa ke atas bukit, karena Tuhan Yesus sayang sama mereka. Kenapa Tuhan Yesus sayang sama mereka? Karena Tuhan tahu sebentar lagi Tuhan Yesus mau naik ke surga. Setelah 40 hari bangkit dari orang mati, ketemu dengan banyak murid, para murid senang, para murid happy. Kenapa? Karena Yesus yang tadinya mati di kayu salib ternyata bangkit. Tapi kemudian waktu itu cuma sebentar, cuma 40 hari, nggak selamanya Yesus ada di bumi ini setelah dia bangkit. Itu sebabnya Yesus sengaja bawa mereka untuk ngobrol lagi sama mereka karena Yesus sayang sama murid-muridnya. Yesus mau menegaskan bahwa waktunya bentar lagi akan selesai untuk bersama dengan Yesus. Maka Yesus bawa murid-muridnya untuk menguatkan hati mereka, untuk meneguhkan hati mereka, untuk bikin mereka enggak sedih, untuk bikin mereka enggak bingung, untuk bikin mereka enggak kesepian. Anak-anak, siapa di sini yang pernah ditinggal papi mami tanpa papi mami ngomong? Tiba-tiba bangun tidur enggak ada papi di kamar, ada? Ada? Tiba-tiba bangun tidur nggak ada mami di kamar. Ada ya? Waktu ditinggalin pasti sedih ya? Atau ada yang happy? Happy, nggak ada papi. Happy, nggak ada mami. Waktunya nonton, langsung bangun, style TV atau buka handphone. Ada yang kayak gitu juga kali ya? Tapi ini menjadi hal yang menyedihkan buat para murid karena para muridnya tahu setelah Yesus ngomong, aku akan naik, aku akan kembali ke Bapa, maka itu menjadi bagian yang tidak menyenangkan buat para murid. Tapi kan kemudian pertanyaannya begini ya, kenapa sih Yesus harus diangkat ke surga? Kenapa sih Yesus nggak di sini aja terus-terusan? Kenapa sih Yesus harus pergi ninggalin murid-muridnya? Waktu Tuhan Yesus diangkat ke surga, itu artinya waktunya sudah selesai. Yesus diangkat ke surga. Siapa yang angkat? Siapa yang angkat? Betul, Allah Bapa yang angkat. Yesus bukan naik sendiri, naik begitu. Tidak, tapi Allah Bapa yang mengangkat dia. Dan Alkitab katakan Bapa mengangkat dia sampai ditutupi oleh awan. Sebuah gambaran tentang kemuliaan dari Yesus. Tapi kenapa Yesus harus diangkat ke surga? Karena waktunya sudah selesai. Waktu Yesus untuk ada di dunia ini sudah selesai. Yesus punya agenda, punya jadwal di mana Yesus tidak akan selamanya berada di dunia ini. Sehingga waktunya sudah selesai, Bapaknya bilang, sudah cukup, sudah selesai, waktunya kamu naik dan Yesus taat. Kids pernah nggak waktu lagi main di playground, kemudian waktunya sudah selesai, kemudian papa mama bilang, yuk pulang, kids lebih banyak ngapain coba? Ada yang happy, hore waktunya selesai. Atau lebih banyak ngapain? Nangis, nggak mau pulang, mau di sini terus. Bener nggak sih? Bener ya? Tapi ini menjadi bagian
yang Tuhan bilang kepada murid-muridnya, waktunya di dunia ini sudah selesai. Sehingga dia harus pergi meninggalkan dunia ini. Coba siapa anak-anak di sini yang bentar lagi akan lulus dari TK, mau masuk ke SD, kemudian kids bilang sama orang tuanya, papi, mami, aku nggak mau ke SD, aku mau TK terus selama-lamanya. Ada? Ada yang mau TK terus selama-lamanya? Atau anak-anak youth, ada yang mau jadi SD terus selama-lamanya? Atau ada yang mau jadi anak SMA terus selama-lamanya? Nggak mau kuliah, SMA aja terus enak masa remaja. Nggak ada kan? Setiap kita tahu waktunya nggak selama-lamanya. Waktunya sudah selesai maka kita berangkat. Kita harus pergi, kita harus meninggalkan. Demikian juga dengan Yesus. Nah ketika Yesus berkata waktunya sudah selesai, itu menjadi bagian bahwa kita tahu ada apa waktunya sudah selesai karena ada tugas lain. Kalau waktunya Yesus dunia ini sudah selesai, berarti Yesus sekarang di mana dong? Yesus ada di surga. Ngapain Yesus di surga? Kenapa dia nggak di dunia ini aja temenin saya, bikin gereja yang gede sekali. Bikin sebuah negara khusus pengikut Yesus dengan Yesus sebagai rajanya. Yang benar-benar duduk di tahta di kerajaan itu. Tapi kenapa Yesus harus pergi meninggalkan kita, meninggalkan orang Kristen dari dunia ini secara fisik? Karena ada tugas lain yang Yesus harus kerjakan. Apa tugasnya? Dia ada di surga menjadi penguasa surga dan bumi. Dan dia juga ada di surga, dalam bagian Alkitab lain dikatakan dia sebagai advokat, sebagai pembela, sebagai orang yang terus mendoakan orang Kristen. Sehingga orang Kristen gak berjuang sendirian. Kids, kalian gak berjuang sendirian, youth gak berjuang sendirian, kita orang dewasa juga gak berjuang sendirian. Tapi nggak selesai cuman sampai di sana, bukan cuman karena ada tugas lain, tetapi hal yang indah juga karena Yesus katakan giliran Roh Kudus dan giliran gereja yang bersaksi. Waktunya Yesus sudah selesai untuk dia menceritakan tentang kerajaan Allah. Untuk dia menceritakan tentang Bapa yang penuh kasih kepada manusia. Waktunya sudah selesai. Dan sekarang adalah waktunya Roh Kudus, waktunya gereja untuk bersaksi. Nah, kalau sekarang ini menjadi bagian yang penting, bayangkan betapa pentingnya kedatangan para murid dan Yesus di bukit itu. Karena disitulah Tuhan Yesus sedang menyiapkan mereka. Sampai akhirnya ketika mereka melihat Yesus naik, lalu kemudian Yesus menghilang. Ketika Yesus menghilang, apa yang terjadi? Para muridnya bengong. Mungkin ada yang bengong, ngelihat ke langit sambil hatinya bilang, loh kok hilang? Loh, Yesusnya mana? Loh kok hilang? Loh, bingung. Tapi mungkin ada yang ngelihat Yesus naik sambil kemudian berpikir, wih keren, Yesus bisa terbang. Wah, nanti mungkin aku juga akan kayak begitu, bisa terbang gitu ya. Tapi mungkin ada muridnya juga yang kemudian bengong, ya cuman bengong. Ngeliatin terus ke atas. Ya, terus gimana? Terus gimana? Hilang lagi, baru ketemu, hilang lagi. Seperti tadi yang bilangnya apa ya, Tante Evi, Ibu Evi, ngomongin, baru ketemu 40 hari, udah hilang lagi. Ini merupakan hal yang tidak enak. Para murid bengong, para murid bingung, para murid sedih, para murid nggak tahu mesti ngapain. Tetapi sekali lagi Tuhan Yesus sayang semua muridnya. Itu sebabnya Tuhan utus 2 malaikat. Ketika para murid lihat ke atas, bengong, stuck sama layar besar berwarna biru, yaitu langit. Disitulah kemudian Tuhan mengutus 2 malaikat untuk kasih tahu kepada mereka bahwa jangan bengong. Jangan bengong. Kenapa jangan bengong? Karena Tuhan akan datang lagi. Tuhan tidak akan meninggalkan para murid sendirian. Tuhan gak akan meninggalkan kids sendirian. Tuhan gak akan meninggalkan semua orang Kristen sendirian. Dan bukan cuma itu, tetapi karena Tuhan Yesus sudah pernah bilang kamu harus memberitakan kabar baik,
memberitakan tentang kasih Kristus, kamu harus menjadikan semua bangsa murid, maka artinya inilah waktunya bersaksi. Tuhan Yesus sayang semua muridnya, sehingga di tengah-tengah waktu mereka bengong, Tuhan mengirim 2 malaikat untuk menguatkan mereka lagi, meneguhkan mereka lagi, ingetin mereka lagi. Nah sekarang, apa nih yang anak-anak bisa lakukan? Apa ya, setelah Yesus naik ke surga, terus kami ngapain dong? Anak-anak ngapain dong? Apakah kita doa, Tuhan kalau bisa aku naik ke langit juga Tuhan, tolong Tuhan ada pengalaman itu? Atau pengalaman doanya adalah Tuhan aku juga pengen lihat malaikat. Seperti apa malaikat itu? Enggak ya kids, yang bisa kita lakukan yang paling pertama adalah ingat Tuhan Yesus sayang kalian. Mungkin kalian ngerasa aku udah doa lama sama Tuhan, supaya aku jadi anak yang taat, dengar papa mama, tapi aku tetap nggak taat, tetap nggak dengar papa mama, tetap diomelin, tetap lupa, ada banyak kesalahan yang aku berulang kali lakukan. Memang tidak enak diomelin papa mama, tidak enak. Tapi jangan lupa Tuhan Yesus sayang sama kalian. Tuhan Yesus kirim papa mama untuk bentuk hidup kalian menjadi lebih indah di mata Tuhan. Itu sebabnya kadangkala ya adalah omelan ya, tapi semoga kadangkala ya jangan sering-sering ya kids. Jangan sering-sering diomelin sama papa mama, harus belajar juga denger, belajar juga berubah. Tapi ingat waktu papa mama ngajar, ngomel, ajak kita untuk berubah, itu karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Bukan karena papa mama sebel sama kamu, bukan karena papa mama benci sama kamu, tapi karena Tuhan Yesus sayang sama kamu. Tuhan kirimkan papa mama yang bertanggung jawab, mau bawa kamu, bikin kamu jadi anak yang baik di hadapan Tuhan Yesus. Dan yang kedua, apa nih yang kids bisa lakukan? Yang kids bisa lakukan adalah ceritakan dan tunjukkan kasih Yesus. Kids percaya nggak? Ada kalanya papa dan mama juga perlu diingetin loh tentang kasih Yesus. Waktu kids lihat papa bengong karena capek, lihat mama bengong karena capek. Waktu kids denger nih papa mama lagi berantem. Waktu kids denger papa mama lagi cerita tentang aduh mau bayar uang sekolah, aduh popo lagi sakit, aduh kungkung lagi sakit, aduh opa oma lagi gak enak badan dan segala macem. Kids, kalian juga bisa bilang sama papa mama jangan takut. Ada Tuhan Yesus sayang papa mama. Waktu papa mama lagi capek, kids juga bisa ingetin, papa mama jangan takut. Ada Tuhan Yesus yang tolong papa mama. Sama, bilang ke opa oma juga begitu. Jangan takut opa oma, ada Tuhan Yesus yang sayang sama kalian. Bisa nggak sekarang pastor minta kalian, kids coba ngomong ke papa mamanya. 1, 2, 3, jangan takut Tuhan Yesus sayang papa mama. 1, 2, 3. Iya, pastor dengar kok dari sini ya, walaupun bisik-bisik begitu ya. Tapi ini merupakan hal yang kids bisa lakukan ke papa mama. Karena papa mama bisa sering lupa, bisa sering gak inget. Saking capek kerja, capek ngepel, capek nyetrika, capek ngurusin kalian. Sehingga bisa harus diingetin, papa mama juga disayang oleh Tuhan Yesus. Siapa yang ingetin? Kalian yang ingetin kids. Nah hari ini pastor selesai sampai di sini untuk bawain cerita ke kalian. Sekarang pastor mau cerita ke papa mama, opa oma, om, tante semuanya. Kalian bisa kerjakan aktivitas atau kalian bisa lihat slide di depan tetapi jangan berisik ya. Om, tante, para youth, kita semua adalah orang-orang yang sudah mengalami kasih daripada Tuhan. Tapi masalahnya adalah di tengah situasi kehidupan kita juga bertemu dengan sebuah peristiwa yang namanya bystander effect. Kalau teman-teman yang lulusan psikologi mungkin tahu, atau teman-teman yang sering baca atau pernah nonton kisah tentang bystander effect ini, kita mungkin tahu tentang pengaruh daripada bystander effect ini dalam kehidupan masyarakat. Teori tentang bystander effect ini dimulai ketika di tahun 1964. Ada seorang gadis bernama Kitty Genovese, berusia 28 tahun. Dia pulang dari tempat kerjanya di malam hari, lalu kemudian ketika dia ada di depan gedung apartemennya, dia kemudian
ketemu sama orang jahat, dan dia kemudian diperlakukan dengan tidak baik, sampai pada titik di mana akhirnya Kitty Genovese ini meninggal. Ketika peristiwa itu terjadi, hal yang menyedihkan adalah ada 37 saksi mata yang mendengar bahkan melihat peristiwa itu terjadi. Tetapi tidak ada satu orang pun dari 37 orang tersebut yang telepon polisi atau datang membela yang kemudian melakukan tindakan pertolongan. Sehingga ini menjadi sebuah teori sejak tahun 1964 itu terus kemudian dibicarakan, kenapa ya, kenapa ya, kenapa ya, maka kemudian muncullah teori ini, bystander effect. Apa itu bystander effect? Bystander effect adalah sebuah fenomena di mana orang cenderung tidak menolong orang lain ketika mereka ada di tengah keramaian. Mungkin ada yang berpikir, oh nanti orang itu yang tolong. Oh nanti dia yang akan bantu. Atau berpikir bahwa saya sedang sibuk, orang lain ada yang tidak lebih sibuk daripada saya, mereka lah yang harusnya bantu. Kita mungkin ngerasa bahwa itu bukan tanggung jawab saya. Mungkin sampai pada titik di mana kita ngelihat bajunya begitu, saya lebih keren, kayaknya nggak cocok saya yang tolong. Mungkin yang lain lagi lah yang tolong. Atau ada seorang yang kemudian membawa begini, banyak orang mengerjakan bystander effect karena masalah sara. Bukan suku saya, bukan agama saya, bukan ras saya, bukan kelompok saya, maka bukan saya yang seharusnya tolongin orang itu. Biarlah yang sama sukunya, sama agamanya, sama rasnya, sama kelompoknya yang nolongin orang tersebut. Sehingga ini menjadi bagian yang sangat menyedihkan karena akhirnya banyak komunitas ngalamin bystander effect ini. Masalahnya adalah tidak sedikit orang Kristen melakukan hal yang sama. Tidak sedikit orang Kristen juga terkena dengan situasi tersebut. Karena ngerasa di tengah keramaian bahwa ya kayaknya bukan saya yang harusnya tolongin. Ada orang lain. Mereka lebih pantas, mereka lebih mampu, atau mereka lebih dekat, atau mereka yang tidak sibuk, atau kita ngerasa bahwa ini menakutkan, ini mencurigakan, ini kayak ntar saya kena scam, ini nanti kayaknya saya kena begini, segala macam dan segala macam. Saudara, saya tahu kita harus menolong orang dengan penuh hikmat. Saya ngerti banget. Berkali-kali saudara mungkin pernah nolongin orang, berkali-kali saudara di-prank atau di-scam oleh orang yang saudara tolong. Dari mulai pertolongan yang sukarela, akhirnya menjadi pertolongan yang wajib, malah kita diteror. Kenapa lu gak nolong gua sekarang? Saudara, kita mungkin pernah ngalamin situasi seperti itu. Saudara, saya ngerti banget, kita butuh hikmat untuk menolong, menyatakan kasih, menjadi saksi Kristus. Tapi masalahnya adalah saudara, ini bukan hanya terjadi bicara soal di luar sana. Tapi tidak sedikit saudara orang Kristen yang kemudian membawa itu masuk ke dalam family mereka. Atau keluarga rohani, komsel, KTB, atau di gereja ini dikenal dengan nama Spark. Sehingga akhirnya keluarga mereka menjadi bystander family. Keluarga yang cuma nonton. Bukan keluarga kami yang harusnya pelayanan. Bukan Spark kami yang harusnya pelayanan. Keluarga yang itulah, Spark yang itulah. Itu bukan urusan Spark kami, itu bukan urusan keluarga kami, biarlah mereka aja yang kerjain. Ketika ada hal-hal dibukakan di gereja ini, tentang kebutuhan Injil Kristus di berbagai tempat, tentang kebutuhan para ULB di berbagai tempat, tentang berbagai proyek kerajaan Allah yang kita bisa terlibat di dalamnya, sudah tidak sedikit dari bystander Christians itu masuk kemudian membawa pola yang sama kepada family masing-masing, dan kepada kelompok kecilnya masing-masing, kepada sparknya masing-masing. Sehingga akhirnya saudara celakanya tanpa sadar kita bisa sampai pada titik di mana gereja kita menjadi bystander church. Di tempat-tempat tertentu butuh Injil, di tempat-tempat tertentu butuh penerjemahan Alkitab, di tempat-tempat tertentu butuh church planting. Tapi mungkin kita karena kita bystander Christians, karena kita bystander family, bystander cell group atau spark. Akhirnya kita masuk ke gereja, kita juga berpikir bahwa nggak usahlah gereja kita ngerjain kayak gitu. Gereja kita harusnya mikirin di dalam aja. Gimana bikin orang-orang betah. Gimana bikin orang-orang datang semua ke gereja kita tertarik. Program apa, acara apa, ngundang siapa pembicaranya, seminar yang kayak mana, langkah-langkah ini itu dan segala macam.
Sehingga kita tidak melihat lagi, saudara, ada kebutuhan di luar sana di mana orang menjerit karena tidak tahu siapa itu Kristus. Tanpa sadar, kita menjadi bystander church. Saudara, ini merupakan hal yang sangat menyedihkan. Karena ini bukan desain dari Allah. Yesus mati di kayu salib demi gerejanya, bukan supaya gereja menjadi penonton di tengah dunia ini. Yesus mati di kayu salib menebus keluarga-keluarga, baik keluarga darah dan daging maupun keluarga rohani, bukan supaya keluarga-keluarga tersebut menjadi penonton. Yesus mati di kayu salib untuk menebus setiap pribadi lepas pribadi dengan segala kehancuran, kebusukan yang sampai sekarang kita jatuh bangun, Tuhan tetap sayang kita, bukan supaya kita menjadi penonton di tengah dunia ini. Yesus lakukan itu supaya kita terlibat menjadi saksinya, membawa kabar baik tentang apa yang Yesus kerjakan dan siapa Yesus bagi manusia. Tapi saudara, sekali lagi, kalau kita tidak berhati-hati melihat kehidupan kita, dengan semua excuse, alasan yang kita pakai untuk menormalisasi sikap sebagai penonton, saudara, kita akan masuk ke dalam sebuah situasi di mana Grace Life, sisi di PIK, hanya menjadi penonton. Padahal Allah mengundang untuk kita terlibat. Tapi kita memilih menjadi penonton karena tiap individu, tiap keluarga, tiap spark memilih menjadi penonton. Saudara, hari ini Kristus naik ke surga. Hari di mana membawa kita melihat ada kemuliaan yang Allah nyatakan kepada Kristus, seperti yang tadi saya ceritakan pada kids. Tapi apakah kita menangkap itu juga menjadi bagian yang harusnya kita berjalan bersama dengan Kristus di dalam kemuliaan itu? Saudara, Tuhan menginginkan kita terlibat, masing-masing, tiap orang. Ketika Grace Life membutuhkan pelayan, ketika Grace Life membutuhkan kids leader atau spark leader, ketika Grace Life membutuhkan ULB untuk diutus bahkan, ketika Grace Life membutuhkan para pendoa, ketika Grace Life membutuhkan banyak orang untuk terlibat, saudara, adakah hati kita ngerasa ini aku Tuhan? Dan meresponi dengan sadar bahwa itu bagianku, itu bagian keluargaku, itu bagian spark kami. Saudara, saya ngerti tiap kita sekali lagi bisa menormalisasi dengan segala hal yang kita bisa ungkapkan, kita bisa bicarakan, kita bisa argumentasikan dengan logis, dengan jelas. Tapi saudara, yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, semua argumentasi itu karena saudara, keluarga saudara, spark saudara, cinta Tuhan. Dengan strategis mengerjakan pelayanan bagi Tuhan. Atau hanya karena alasan-alasan untuk menormalisasi, menolak panggilan Tuhan. Saudara, ada satu video yang mungkin saudara pernah melihat video ini. Mari sama-sama kita lihat. Kids, ada video tentang seorang anak kecil. Berharap video ini bisa juga menolong setiap kita melihat apa yang Tuhan mau melalui firman Tuhan pagi ini. सर, आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। सर आइए सर। ये चल चल। क्या बात करता है? क्या ऊपर से जाएगा? क्या ऊपर से? जा। गया मेन शो। I hate this country. कुछ करो ना। अब मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा? कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता रे हो।
करेगा कौन होगा वो मसीहा वो जिसे तू ढूंढता है वो ही है तू वही है तुझ में तेरा रास्ता है तुझ में तेरा है सहारा तू ही तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा तुझ में तेरा रास्ता है तुझ में तेरा है सहारा तू ही तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा जिसे ढूंढता है तू ही रे तेरा मसीहा हो Saudara, ini bukan promosi biar saudara ke India ya saudara ya. Tapi bukankah gereja harusnya seperti itu saudara? Bukankah gereja harusnya tidak ada bystander? Gak ada satu orang pun, gak ada satu keluarga, gak ada satu spark yang berkata bahwa itu bukan tugas kami. Saudara, video itu saya putar bukan untuk membawa kita merasa bebannya berat banget, enggak. Tapi sama seperti kepada kids, saya juga mau berkata kepada saudara, Tuhan Yesus sayang semua muridnya. Sayang saudara, sayang keluarga saudara, sayang spark saudara, dan sayang gereja ini. Itu sebabnya Yesus memberikan Injil yang membebaskan buat kita. Membebaskan dari rasa bersalah, dari rasa rendah diri, dari rasa takut, rasa nggak mampu. Injil yang membebaskan dari worldview yang salah, pola pikir yang salah, mindset yang salah. Saudara akan menemukan kebebasan itu di luar daripada firman Allah, di luar daripada Injil. Hanya pada waktu saudara mau merendahkan diri, merendahkan hati, kembali kepada firman, kembali kepada Injil. Saudara akan melihat, bukan saudara yang berjuang, tapi Kristus yang memampukan. Bukan saudara yang berjuang sendirian, seolah-olah sedang mempermalukan diri, mempermalukan keluarga, mempermalukan spark karena kayaknya konyol. Tidak, Tuhan yang membawa saudara masuk ke dalam panggilan itu. Tuhan yang akan memunculkan frekuensi yang sama dalam hati para murid yang melihat panggilan yang sama. Saudara, pertanyaannya adalah, maukah saudara termasuk menjadi salah satu murid itu? Salah satu family itu? Salah satu spark itu? Yang kemudian menjawab panggilan Tuhan karena Injil membebaskan setiap kita. Saudara, Tuhan sayang kepada kita, karena itu Dia menyatakan dirinya dengan jelas Dia penguasa dunia ini. Matius 28 katakan segala kuasa di bumi dan di surga sudah diberikan kepada Dia. Saudara, kita memang pelayanan, kita memang penginjilan, kita memang melakukan misi, kita memang membina, memuridkan di tengah dunia yang jahat. Ada orang-orang yang benci kepada kekristenan, ada orang-orang yang sangat tidak suka kepada gereja. Ada orang-orang yang melakukan, merencanakan hal-hal yang menyakiti orang Kristen. Ya betul, sejak Yesus ada di dunia ini, sampai Dia datang kedua kali, orang-orang tersebut, kejahatan tersebut, kebencian tersebut gak akan selesai. Dan kita ada terus di dalam itu. Tapi masalahnya adalah Tuhan juga sudah katakan Dia penguasa. Apa artinya Dia penguasa? Apa artinya Dia pemilik kuasa atas surga dan bumi? Artinya Dia memegang sejarah perjalanan dunia ini. Mungkin sekarang di dalam benak kita rasanya nggak mungkin kerjain pekerjaan Injil yang gede di Indonesia. So, bukankah itu yang dipikirkan oleh para murid ketika mereka melihat Yesus yang mati di kayu salib? Nggak mungkin movement ini berlanjut. Nggak mungkin apa yang Yesus ajarkan akan terus menjadi kenyataan. Bukankah hal yang sama yang dipikirkan para murid ketika mereka harus berada di pintu, berada di ruangan yang tertutup, saudara, karena takut pada orang Yahudi setelah Yesus bangkit? Bukankah hal yang sama yang mereka rasakan? Tapi ketika Kristus hadir di ruang yang tertutup itu dan menyatakan kepada mereka, akulah penguasa dunia ini, saudara, mereka bergerak.
Bukan karena mereka tidak peduli well-being mereka, tapi karena mereka lebih peduli kepada yang eternal, yang kekal bersama dengan Allah. Saudara, ini merupakan bagian di mana kita memang berjalan di tengah dunia yang jahat, tapi dunia yang jahat ini sudah ditaklukkan. Dia pemegang sejarah. Yesus penguasa. Dia sanggup melakukan, memutarbalikkan banyak hal yang mungkin kita rasa kayaknya impossible, kayaknya nggak masuk di akal. Yesus sanggup kerjakan karena dia pemegang kuasa di surga dan di bumi. Yesus sayang kepada kita para murid, kepada keluarga saudara, kepada Spark saudara, kepada gereja ini. Karena dia adalah Tuhan juga yang beserta dengan kita. Matius 28 tadi juga katakan di ayat yang terakhir, sebab aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Saudara, ini bukan untuk membuat kita merasa bahwa semua akan baik-baik, tidak ada masalah, tidak akan sakit, tidak akan ditolak, tidak akan menderita. Enggak. Justru janji Yesus menyertai sampai kepada akhir zaman adalah janji di mana Tuhan katakan, waktu orang tolak kamu, ingat, aku sudah terima kamu lebih dulu. Waktu orang hina kamu, ingat, aku mengasihi kamu di dalam posisimu yang paling hina, yang orang lain gak tahu. Waktu orang menyakiti kamu, Tuhan seperti mau katakan, aku beserta dengan kamu. Bahkan sampai pada waktu tubuh fisikmu ini harus binasa, engkau akan beserta dengan aku di surga nanti. Tuhan yang beserta dengan kita, tidak menjamin semuanya baik-baik sesuai dengan yang kita mau. Tapi dia menjamin ada hikmat, dia menjamin ada sukacita, dia menjamin ada kedamaian, dia menjamin ada penghiburan, kekuatan mengerjakan panggilan Tuhan. Karena dia beserta dengan kita. Dan dia nyatakan itu melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus dalam kehidupan kita. Maka hari ini, mari sama-sama lihat kehidupan kita. Bahkan engkau adalah orang Kristen yang bystander. Yang ngerasa bahwa pelayanan di gereja, panggilan yang gereja bukakan kepada setiap kita, itu bukan urusan saya. Urusan saya cuma cari duit, cari posisi, kumpulin aset, nikmati dunia, jalan-jalan, bangun keluarga. Saya nggak peduli. Yang penting saya jadi orang Kristen baik-baik sudah cukup. Baik-baik dalam pengertian datang ke gereja, kasih persembahan, kasih perpuluhan, dan kita rasa itu sudah cukup. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk melakukan itu. Kalau keluargamu berpikir seperti itu, terlalu sedikit bagi keluargamu untuk melakukan itu. Kalau Sparkmu berpikir seperti itu, terlalu sedikit bagi Sparkmu untuk melakukan itu. Karena Tuhan punya rancangan yang jauh lebih besar dari yang kau bayangkan. Dan dia mengundang kita, bukan untuk menjadi penonton, bukan untuk menjadi bystander, tapi menjadi murid-murid yang dipakai bagi kemuliaan namanya. Karena ada Injil yang membebaskan, ada pribadi yang berkuasa, ada Yesus yang beserta dengan kita. Maukah saudara? Mari tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Ambil waktu sebentar berdoa di hadapan Tuhan. Datang pada Tuhan, minta Tuhan ubahkan hati kita. Kalau selama ini kita menormalisasi, berargumentasi tentang ketidakikutsertaan kita, sikap kita sebagai penonton. Maukah hari ini engkau datang pada Tuhan minta ubahkan hatimu? Kalau hari ini engkau adalah orang-orang yang Tuhan sedang pakai dan engkau lelah, engkau terluka, engkau capek, engkau khawatir, tapi engkau tetap sedang berada di dalam peperangan bersama dengan Kristus. Mari datang minta Tuhan sekali lagi pulihkan, kuatkan, teguhkan lagi hatimu. Untuk kau kembali lagi mengerjakan panggilan itu bersama dengan Kristus Raja kita. Kalau engkau bukan orang Kristen, kau baru pertama kali atau sudah sekian kali mendengar Kristus yang mengasihimu, maka hari ini engkau membuka hati kepada Yesus. Karena dia betul sayang kepadamu. Dan bukti sayangnya kepadamu dia nyatakan di atas kayu salib. Untuk mengganti hukuman dosa yang harusnya engkau alami. Tapi dia terima itu di atas kayu salib. Karena dia mengasihimu. Ambil waktu sebentar, responi firman ini masing-masing.
Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kids, youth, orang tua, orang dewasa, dalam segala kondisi kami Tuhan. Dan kami sungguh mau berdoa memohon kemurahan Tuhan. Terus berikan kami hati yang peka kepada suara Tuhan yang memanggil kami untuk terus terlibat. Terus berikan kami hati yang terbuka kepada Injil Tuhan, karena kami gak sanggup kerjakan kalau bukan karena Tuhan yang mengerjakan itu terlebih dahulu dalam hidup kami. Terus mampukan keluarga kami Tuhan menjadi keluarga yang menjadi saluran berkat. Terus mampukan spark kami Tuhan untuk menjadi spark yang berjuang bagi kemuliaan Tuhan. Terus mampukan gereja ini Tuhan setia kepada panggilan Tuhan. Kami gak sanggup, kami gak mampu. Tapi karena Tuhan sang penguasa, karena Tuhan beserta dengan kami, maka dengan iman kami mau melangkah. Karena kami tahu Engkau tidak pernah mengecewakan. Firman-Mu tidak pernah gagal. Kuasa-Mu tidak pernah gagal. Maka ini kami yang kecil, yang lemah, yang tidak sempurna, yang penuh dengan ketakutan, pertimbangan, penuh dengan berbagai keraguan. Ini kami. Pakailah kami bagi kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin.